kelas 3 SD, tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4, aneka benda di sekitarku. Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali dengan Bu Mita. Hari ini Bu Mita akan menjelaskan materi tema 3, subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Sebelum kita belajar, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kalian boleh buka bukunya halaman 20 sampai 36. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, pertama, menceritakan kembali proses pembuatan kertas dan menjelaskan sifat benda plastik serta cara mengurangi sampah plastik. Kedua, memainkan pola irama dengan alat musik ritmis. Ketiga, melakukan gerak melempar dan menangkap bola pada permainan tangkap bola besar. Materi pertama, Bu Mita akan menjelaskan tentang cara membuat kertas, sifat plastik, dan cara menanggulangi atau mengurangi penggunaan sampah plastik. Proses pembuatan kertas, pertama, pohon ditebang menghasilkan kayu gelonggongan yang selanjutnya dibawa ke pabrik kertas. Kedua, kayu gelonggongan tersebut disimpan beberapa bulan agar lunak dan selanjutnya dikupas kulitnya dan dipotong-potong menjadi kecil-kecil. Ketiga, potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam tangki raksasa untuk diproses menjadi bubur kayu atau pulp. Pulp diberi pemutih untuk menghasilkan kertas berwarna putih. Selanjutnya, pulp kemudian dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Keenam, kandungan air di dalam kertas dihilangkan dengan mesin pres. Setelah kandungan air di dalam kertas hilang, lembar kertas digilas untuk mendapatkan ketebalan yang diinginkan. Kertas yang sudah jadi digulung menjadi gulungan-gulungan. Gulungan-gulungan ini kemudian dipotong menjadi gulungan kecil atau lembaran kertas. Selanjutnya, sifat benda plastik. Benda plastik memiliki kelebihan yaitu murah, tahan lama, ringan, tahan karat, tidak mudah pecah, dan mudah dibentuk. Selain itu juga, benda plastik tidak tembus air dan tidak menyerap air. Nah, di samping benda plastik memiliki kelebihan, benda plastik juga memiliki kelemahan ya. Yang pertama, kelemahannya yaitu tidak tahan panas. Kedua, membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Ketiga, terdapat bahan kimia dalam plastik yang dapat membahayakan kesehatan. Penggunaan sampah plastik ini memiliki kelemahan yaitu lama terurainya. Oleh karena itu, ada beberapa cara mengatasi penggunaan sampah plastik. Yang pertama, reduce, berarti kita mengurangi penggunaan benda plastik. Yang kedua, yaitu reuse, berarti memanfaatkan kembali sampah dari bahan-bahan plastik. Yang ketiga, recycle, berarti mendaur ulang sampah dari bahan-bahan plastik. Selanjutnya ada replace, berarti mengganti benda sekali pakai dengan benda yang berkali-kali yang dapat dipakai. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Dari mana ya kira-kira kertas itu? Kemudian, bagaimana cara membuat kertas? Teman-teman tahu tidak? Untuk mengetahui cara membuat kertas, yuk teman-teman kita perhatikan proses pembuatan kertas dalam sebuah pabrik besar. Yang pertama, pohon ditebang sehingga menghasilkan kayu gelondongan. Kayu tersebut dibawa ke pabrik kertas. Selanjutnya, kayu tersebut disimpan beberapa bulan agar lebih lunak. Setelah itu, dipotong kecil-kecil menjadi beberapa potongan. Selanjutnya, potongan kayu tersebut dimasukkan ke dalam tangki raksasa untuk diproses menjadi bubur kayu atau pulp. Pada tahap selanjutnya, bubur kayu diberi pemutih untuk menghasilkan kertas yang berwarna putih. Selanjutnya, bubur kayu dimasukkan ke dalam mesin pembuat kertas. Lalu, kandungan air dalam kertas dihilangkan dengan mesin pres. Setelah kandungan airnya hilang, lembaran kertas digilas untuk mendapat ketebalan yang diinginkan. Kemudian kertas yang jadi digulung menjadi gulungan besar.
Lalu, gulungan kertas ini dipotong-potong menjadi gulungan kecil atau lembaran kertas. Nah, seperti itu proses pembuatan kertas dalam sebuah pabrik. Bacaan ini, plastik kok jadi solusi dan bisa jadi masalah. Ayo kita baca bersama-sama adik-adik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebutkan benda-benda yang terbuat dari plastik. Ternyata sangat banyak alat rumah tangga yang terbuat dari plastik adik-adik. Mulai dari ember, gayung, sampai sendok sayur. Kantong kemasan dan botol air minum juga terbuat dari plastik. Sekarang ini banyak sekali benda berbahan dasar plastik. Mengapa ya adik-adik ya? Ya karena plastik itu murah dan tahan lama. Bahan dari plastik tidak dapat menyerap air atau tidak tembus air. Plastik pun mudah dibentuk dan ringan adik-adik. Oleh karena itu, plastik itu dapat dibuat menjadi berbagai benda. Plastik memberikan banyak manfaat untuk manusia. Akan tetapi, plastik itu juga menimbulkan masalah adik-adik. Plastik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai secara alami. Sekitar puluhan bahkan ratusan tahun dibutuhkan untuk menguraikan plastik ini secara alami. Jadi kamu dapat membayangkan adik-adik, apabila membuang kantong plastik sekarang, kantong plastik akan terurai 10-20 tahun yang akan datang. Untuk mengurangi sampah plastik dapat dilakukan dengan 3 cara. Cara tersebut yaitu reduce atau mengurangi, reuse menggunakan kembali, dan recycle itu mendaur ulang. Nah, atau biasanya kita sebut dengan 3R atau 3M. Nah, adik-adik ya, kita pelajari satu persatu. Nah, sekarang reduce adalah mengurangi penggunaan plastik. Contohnya, ketika berbelanja, sebaiknya kita membawa tas belanja sendiri, sehingga tidak perlu menggunakan kantong plastik. Nah, saat ini sedang digalakkan untuk berbelanja di supermarket atau di mall itu tidak boleh memakai plastik adik-adik. Jadi kita membawa kantong belanja sendiri. Lalu berikutnya ada reuse. Nah, ini adalah memanfaatkan kembali sampah plastik. Misalnya, sampah kemasan botol minum digunakan untuk membuat pot bunga. Sampah plastik bisa menjadi kerajinan tangan adik-adik. Nah, di sini ada sendal, ada topi, lalu ada tas dari sampah plastik adik-adik. Lalu kegiatan berikutnya adalah recycle. Nah, recycle ini adalah daur ulang sampah plastik. Biasanya ini dilakukan di pabrik. Sampah plastik diolah menjadi barang baru yang dapat dimanfaatkan lagi. Kamu dapat membantu proses daur ulang dengan mengumpulkan dan mengelompokkan sampah plastik. Sampah plastik tidak boleh dicampur dengan sampah lainnya. Berikan sampah plastik itu kepada pemulung atau petugas kebersihan. Merekalah yang akan membawanya ke pabrik daur ulang sampah. Selanjutnya, Bu Mita akan menjelaskan tentang alat musik ritmis. Silakan diperhatikan ya. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak bernada, namun dapat menghasilkan pola irama lagu. Contohnya gendang, drum, rebana, gong, tamborin, dan marakas. Selain alat musik ritmis, kita juga dapat menggunakan tepuk tangan, hentakan kaki, atau jentikan jari. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Di sekitar kita terdapat berbagai macam benda. Nah, setiap benda yang ada di sekitar kita dapat menghasilkan bunyi yang khas jika diketuk atau dipukul. Benda-benda tersebut akan menghasilkan bunyi yang berbeda. Nah, selain benda, ada juga loh teman-teman alat-alat musik yang dapat berbunyi jika kita pukul, kita goyangkan, kita ketuk, dan lain-lain. Nah, alat-alat musik tersebut termasuk alat musik ritmis. Nah, teman-teman di sini tahu tidak ya,
alat musik ritmis itu apa sih? Oke, betul sekali. Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, tidak dapat membuat irama, tapi bisa menghasilkan irama. Jadi intinya alat musik ritmis itu tidak bisa membuat, tapi bisa menghasilkan irama ya teman-teman. Oke, alat musik ritmis juga memiliki fungsi teman-teman. Fungsi yang pertama yaitu mengatur tempo lagu, yang kedua menciptakan harmoni lagu, yang ketiga sebagai penyempurna instrumen lainnya, yang keempat untuk mengiringi alat musik lainnya, fungsi yang kelima sebagai tanda untuk pemain musik, dan fungsi yang keenam mengatur tempo gerakan tari atau koreografi. Oke, teman-teman kira-kira ada yang tahu tidak ya alat musik ritmis itu contohnya apa saja sih? Oke, nah Miss Ima sajikan gambar. Di sini adalah gambar beberapa contoh alat musik ritmis. Ini ya, ini gambar triangle. Yang ini namanya tamborin. Yang ini alat musik maracas. Dan yang ini kastanyet. Dan yang ini gendang. Paham ya teman-teman ya? Nah teman-teman, ternyata banyak sekali contoh alat musik ritmis selain dari yang Miss Imas tadi sajikan di gambar. Oke, kita cari tahu sama-sama ya. Nah, yang pertama contoh alat musik ritmis lainnya yang pertama yaitu gendang. Gendang merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang terbuat dari kayu yang bagian tengahnya dilubangi, lalu lubang tersebut ditutup dengan kulit hewan. Cara memainkan gendang yaitu dengan cara dipukul atau bisa dengan alat pemukul. Alat musik ritmis lainnya ada ketipung namanya. Ketipung merupakan alat musik ritmis asli Indonesia yang mirip dengan gendang, namun ukurannya lebih kecil. Cara memainkannya sama ya teman-teman, dengan cara dipukul. Nah, seperti ini gambarnya ya teman-teman. Contoh alat musik ritmis selanjutnya yaitu tifa. Tifa merupakan alat musik ritmis asli Papua dan Maluku yang berbentuk menyerupai gendang. Pada tifa, hanya salah satu bagian saja yang dilubangi. Nah, lubang tersebut ditutupi dengan kulit rusa. Tifa dimainkan dengan cara dipukul. Contoh alat musik selanjutnya yaitu rebana. Rebana merupakan alat musik ritmis asli Timur Tengah yang berkembang di tanah Melayu. Bentuk rebana mirip dengan drum kecil yang di atasnya terdapat bagian kulit yang besar dan keras. Rebana dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ritmis selanjutnya yaitu triangle. Alat musik ini sudah ada sejak abad ke-16. Triangle terbuat dari logam yang bentuknya panjang dan dibengkokkan hingga menjadi segitiga. Namun, ujung satu dengan ujung yang lainnya tidak menyatu. Triangle dimainkan dengan cara dipukul pada bagian manapun lalu akan berbunyi. Selanjutnya ada alat musik ritmis maracas. Maracas disebut juga dengan rumba saker. Alat musik ini berasal dari Amerika Latin, bentuknya seperti lollipop besar dengan pegangan. Cara memainkan maracas yaitu dengan digoyang-goyang, namun dengan teknik khusus ya teman-teman, supaya menghasilkan bunyi yang indah. Selanjutnya ada tamborin. Tamborin berasal dari wilayah Eropa. Terbuat dari bahan logam yang setiap sisinya dipasangkan rangkap sepasang logam tipis berbentuk bulat sebagai sumber bunyinya. Tamborin dimainkan dengan cara diketuk menggunakan tangan atau digoyangkan ke kiri dan ke kanan. Contoh alat musik ritmis selanjutnya ada kastanyet. Kastanyet berbentuk seperti kerang yang terdiri dari sepasang keping kayu atau plastik keras dan cekung yang dimainkan dengan cara dihentak-hentakan menggunakan tangan. Selanjutnya yaitu timpani. Timpani berbentuk besar, terbuat dari bahan logam. Tabung timpani berbentuk mirip seperti mangkuk. Timpani dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik dari kayu yang ujungnya dibalut dengan kapas. Nah, stik tersebut dinamakan malet timpani.
Selanjutnya yaitu drum. Drum merupakan alat musik ritmis modern yang terbuat dari kulit atau plastik yang direntangkan pada sebuah tabung. Drum dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stik pemukul khusus. Selanjutnya yaitu simbal. Simbal terbuat dari logam yang memiliki bentuk bulat seperti cakram. Simbal memiliki banyak ukuran mulai dari yang kecil sampai yang besar. Ada simbal yang diletakkan di drum, dimainkan dengan cara dipukul menggunakan stick. Ada juga simbal tangan yang dimainkan dengan cara disatukan menggunakan kedua tangan. Oke teman-teman, itu tadi adalah beberapa contoh alat musik ritmis yang ada di sekitar kita. Alat musik ritmis digunakan sebagai pengiring lagu ya teman-teman. Tapi selain dengan alat musik ritmis, kita dapat menggunakan tepukan tangan untuk mengiringi sebuah lagu. Kita juga bisa membuat alat musik ritmis sederhana dari botol yang diisi beras, kerikil, kelereng, dan lain-lain. Botol tersebut dimainkan dengan cara digoyang-goyang seperti marakas ya teman-teman. Atau juga kita bisa menggunakan galon kosong yang dipukul untuk menghasilkan bunyi. Nah, alat musik ritmis yang kita buat tadi itu merupakan contoh alat musik ritmis sederhana, tetapi bukan alat musik ritmis sebenarnya. Selanjutnya, Bu Mita akan menjelaskan materi tentang melempar dan menangkap bola. Silakan dipahami ya nak. Melempar dan menangkap bola. Melempar bola misalnya melempar bola mendatar, melempar bola melambung, dan melempar bola ke bawah. Sedangkan menangkap bola diantaranya seperti menangkap bola dari bawah, menangkap bola mendatar, menangkap bola melambung. Permainan melempar dan tangkap bola ini dilakukan secara berkelompok. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video berikut ini. Adik-adik, plastik tidak hanya digunakan untuk membuat perlengkapan dapur dan kantong kemasan saja. Plastik juga digunakan untuk membuat bola, seperti bola pingpong dan bola sepak. Banyak permainan yang menggunakan bola adik-adik. Contohnya antara lain bola tangan. Bagaimana ya cara bermain bola tangan? Nah, ini adalah permainan bola tangan. Bola tangan ini hampir sama adik-adik dengan sepak bola. Tapi kalau sepak bola itu kan menendang bola memakai kaki. Nah, bola tangan ini melempar bola dengan tangan kita. Bagaimana ya aturan permainannya? Nah, permainan dimainkan di lapangan. Permainan ini dilakukan oleh 2 kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoperkan bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Nah, jadi setelah 5 langkah harus segera mengoper bolanya ke teman yang lain. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Alhamdulillah, mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu Mita sampaikan. Semoga anak-anak bisa memahami materi yang telah Ibu jelaskan. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.